boleh pasang kuman lili anak baja setengah die upah jalan mati baja setengah die upah jalan mati surai sagala tempung apa hari were tersidati kasih asih memang atau disampaikan. Tamarada tenai ini ani tena boleh pasang kuman lili anak baja sangat die upah jalan mati baja sangat die upah jalan mati surai sagala tempung apa hidup masa baik wele tersidati kasih asih memang atau disampaikan. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Misi paket. Tunggu mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya? Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak? Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan. Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau
atau uang akan mengendalikan kita. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Buddha, senang sekali saya Richard Ferdinand. Kita sekarang sudah di part 2 melanjutkan kebersamaan kita di hari Rabu 19 Februari 2025. Hari ini kita bersama dalam obrolan lifestyle dan sudah hadir di studio kami narasumber kami, salah satu sahabat baik kami. Iya, beliau adalah analisis junior Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Saya menyapa dulu Ibu Fatma, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, Bu, mohon izin boleh pakai ininya? Oh, iya. Oke. Iya, apa kabar Ibu? Baik, Sehat ya? Amin, iya. terima kasih. Nah, sahabat Buddha, hari ini kita berbincang-bincang ya mengenai tentang keuangan ya. Ya. Nah, dan ini sesuatu yang sangat istimewa sekali karena beliau sudah hadir di studio dan kita akan berbincang-bincang sahabat budaya mengenai banyak hal mengenai bijak mengelola keuangan di era digital. Nah, sahabat budaya, dengan banyaknya semakin maraknya transaksi digital, maka akhirnya muncul juga berbagai tantangan baru dalam mengelola keuangan. Nah, Ibu Fatma sendiri menurut apa saja sebenarnya tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda, bagaimana mereka dalam mengelola keuangan di era digital sekarang ini, Tabe? Ya, tentunya ya, keterbukaan yang pertama mungkin ada keterbukaan terhadap beragam pilihan keuangan ya kan. Memang dengan berkembangnya zaman, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga mungkin semakin adaptif ya. Dengan demikian juga akses layanan keuangan itu semakin banyak, semakin terbuka gitu. Pilihannya ya. Pilihannya kita bisa menemukan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun gitu Kapanpun kan. dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Bahkan real time ya kalau kita mau bertransaksi, ya kan, contohnya itu. Jadi mungkin layanan keuangan digital ini mungkin semakin banyak. Bahkan berdonasi saja kita bisa melalui transfer, transaksi digital, iya betul. Iya, jadi mungkin ada dompet digital, investasi online ya kan, hingga pinjaman online atau sekarang kita sebutnya pinjaman daring. Pinjaman daring. Nah, dengan makin mudah diakses ini kan memberikan kebebasan bagi milenial dan juga mungkin generasi muda, karena memang yang melek teknologi ini justru yang anak muda justru lebih banyak. Jadi yang pemanfaatannya yang paling tinggi justru di kalangan generasi muda, Gen Z, milenial dan sebagainya. Nah, mungkin memang mereka belum terliterasi dengan baik sehingga ini challenge-nya lah gitu. Jadi dengan keterbukaan terhadap beragam pilihan keuangan ini, challenging-nya di situ. Nah, kedua juga kita semakin konsumtif. Ya, ini ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya juga gitu. Dengan kecanggihan teknologi ini, kita tadi kemudahan belanja online ya kan, terus juga e-commerce juga kita bertransaksi bisa dengan mudahnya gitu. Jadi banyak generasi muda cenderung impulsif gitu dengan memanfaatkan akses layanan keuangan yang tanpa belum mungkin mereka mengetahui instrumen keuangannya, risikonya ya kan, mungkin ada kenaan biaya denda gitu kan. Nah, dan sebagai macam. Nah,
berbicara terkait hal itu juga mungkin ada namanya utang digital yang mungkin semakin marak juga nih saat ini gitu. Jadi kredit digital muncul ya kan, kalau kita mau belanja online juga mudah dengan kartu kredit, ada yang namanya beli sekarang bayar nanti ya kan, mungkin kita sering menemui lah sekarang itu karena ada pay later lah istilahnya ya, pay later. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang mungkin mereka belum memahami terkait mungkin adanya bunganya, adanya dendanya dan sebagainya macam. Jadi mungkin belum terliterasi dengan baik. Yang penting gesek. Nah, challenge-nya mungkin di situ di era digital saat ini. Jadi memang perlu kewaspadaan dan harus tahu betul ini ya Bu Fatma ya, karena sebelum kalau menggunakan sebelum menggunakan. betul. Nah, tadi juga Ibu Fatma sudah menjelaskan mengenai terkait literasi keuangan. Ini kan lagi happening ini ya. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana literasi keuangan untuk wajah perbankan di Indonesia saat ini? Untuk sebenarnya bukan untuk perbankan saja, mungkin sektor keuangan secara sektor keuangan. Sektor keuangan. Jadi OJK sendiri sudah bekerja sama dengan BPS di tahun setiap tahun menyelenggarakan ini. Di tahun 2024 kemarin OJK telah mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Gitu, menunjukkan indeks literasinya itu sebesar 65,43%. Nah, untuk inklusinya sendiri itu 75,02% gitu. Jadi apa sih literasi dan inklusi ini? Kalau literasi itu lebih ke pemahaman kita ya terkait produk keuangan, terkait keuangan lah. Inklusi itu penggunaan produknya, akses layanan keuangannya. Nah, simple analoginya mungkin dari 100 orang ini disurvei lah kan, survei 65 orang yang menggunakan yang memahami produk keuangan ataupun keuangan di Indonesia secara luas. Nah, 75 orang yang menggunakan. Nah, jadi ada 35 orang yang belum mengetahui dan ada 25 orang yang belum menggunakan. Nah, ada juga 10 orang yang menggunakan tapi tidak mengetahui terkait dengan produk keuangan ini gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi berdasarkan data tersebut berarti masyarakat masih banyak yang ada gap nih, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan dengan betul produk keuangan ini sebagaimana mestinya gitu. Dan sehingga penting juga untuk kita mengetahui pengelolaan keuangan dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Apalagi di usia muda ya. Apalagi di usia muda. Iya. Kemudian Ibu Fatma, bagaimana cara mengelola keuangan ini secara umum yang harus kita ketahui? Mungkin sebenarnya setiap orang kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi mungkin kadang kurang peka atau kurang sadar mungkin. Iya betul. Setiap orang kan punya memang dasar kebutuhan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi mungkin pertama ya ini mungkin sebenarnya sederhana, tapi kalau memang kita menerapkannya ini akan sangat meaningful. Kalau pertama mungkin kita memahami dulu apa pendapatan kita dan pengeluarannya. Kita pendapatan yang pasti uang yang kita terima, pengeluaran pasti yang kita belanjakan untuk kebutuhan kita. Nah, selanjutnya pasti kita membuat perencanaan keuangan mana yang menjadi prioritas kita gitu kan. Mungkin memang terdengarnya sepele sekali, tapi kalau kita membuat skala prioritas itu akan kita bisa menemukan nanti mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan dan gitu aman kan. juga ya. Betul. Nah, kalau misalkan kebutuhan kita yang pasti kebutuhan sehari-hari gitu kan, yang memang kebutuhan primer yang sudah sewajarnya untuk kita belanjakan. Nah, dengan demikian pula kita bisa menyisihkan, bukan mensisakan. Menyisihkan. Iya, menyisihkan, bukan mensisakan. Ibarat kata kalau misalnya nih kita punya uang 10.000 ya kan, kita buat skala prioritas kira-kira mana yang memang menjadi kebutuhan kita. Kita mau beli beras nih misalkan 5.000 ya kan, kita beli beras 5.000. Kalau kita memenuhi keinginan kita dari sisa 5.000 lagi itu pasti mau beli es krim 2.000, beli ini lagi lah 2.000, sisa 1.000 yang tersisa inilah yang kita pakai untuk menabung misalkan ya kan, sisa 1.000. Nah,
akan berbeda jika kita menentukan skala prioritas gitu. Jadi dengan uang 10.000 yang betul-betul kita butuhkan hanya beras ini saja. Jadi 5.000 saja yang kita pergunakan. Nah, kita sisihkan nih gitu. Nah, jadi secara nominal pun kalau misalkan kita sisihkan itu akan lebih besar karena memang kita sudah tidak memprioritaskan hal-hal yang menjadi keinginan kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya sederhana tapi kalau memang kita terapkan dengan betul dan sungguh-sungguh itu akan terasa manfaatnya dan mungkin lebih meaningful. Kurang lebih seperti itu. Berarti harus sungguh-sungguh ya buat ya. Betul. Nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Nah kan kalau kita sudah menyisihkan, jadi kan bisa kita manfaatkan untuk diputar lagi keuangannya untuk instrumen investasi sehingga nanti kita ke depannya akan memperoleh hasil yang lebih baik pastinya gitu sesuai dengan tujuan keinginan kita apa saja nanti di masa depan. Biar sedikit kan lama-lama nanti bisa jadi bukit. Betul. Oke. Nah, balik lagi tadi Bu Fatma juga sudah menjelaskan bahwa berbagai keterbukaan akses layanan digital ini banyak aplikasi-aplikasi yang juga menawarkan ya fitur-fitur menarik yang tentunya ya menarik untuk dicoba, diketahui. Tapi bagaimana kita sebagai konsumen misalnya saya ya bisa mengenali ciri khas yang akhirnya bisa kita kenali dengan mudah dari tawaran-tawaran investasi yang mungkin kayaknya agak kabur-kabur atau mencurigakan. Iya. Kalau kami dari OJK itu selalu mengingatkan setiap kami bertemu dengan seluruh stakeholder masyarakat itu selalu melihat dua aspek ya, simpelnya. Ada legal dan logis. Legal dan logis. Legal dan logis. 2L kita sebutnya, 2L. Yang Nah, pasti kalau legal itu kan sudah pasti harus ada izinnya, ya kan? Ya, pada dasarnya semua transaksi keuangan itu memerlukan izin dari pemerintah, baik dari apapun itu, baik dari OJK maupun lembaga terkait, ya kan, gitu. Jadi kita pertama sebelum kita menggunakan produk keuangannya, pastikan kalau kita memang sudah mencek bahwa perusahaan tersebut legal dan terdaftar atau tidak diawasi oleh OJK gitu. Nah, cara ceknya gimana ya kalau di OJK sendiri itu kita punya kontak 157 nanti tinggal diketik saja ya kan. Kalau kontaknya 157 tapi kalau misalkan WhatsApp-nya 081 157 157. Nah, nanti gampang diingat ya. Iya, pokoknya intinya 157. Oke. Nah, nanti tinggal diketik saja nama entitas gitu kan, entitasnya maksudnya apa. namanya saya Richard gitu. Ya, kita perusahaan sebagai pengguna ya. Ya, betul. Ini bukan berarti, nama kita, nama entitasnya. entitasnya. Nama perusahaan yang ya. Jadi nanti kita cek misalkan Richard RRI Makassar gitu misalkan. Nanti tinggal dicek, nanti akan muncul secara otomatis akan di-reply kira-kira perusahaan yang atau entitas yang ditanyakan tersebut terdaftar atau tidak di OJK gitu dari situ. Berarti dia otomatis ya? Iya betul, melalui WhatsApp tersebut ya. Jadi memang yang pasti itu pertama cek legalnya, kedua logis. Jadi kadang memang kan penawarannya itu kan menggiurkan kalau investasi ilegal ini ya. Jadi memang kita perlu mencek kembali kira-kira masuk di akal nggak ya, secara logika ini masuk nggak ya? Ya karena mungkin bunga deposito perbankan sekian persen gitu ya, 2% atau 3% gitu kan. Tapi kalau misalkan dia menawarkan 10%, 20% dari bunganya ya kan itu berarti sudah nggak make sense gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita sadari gitu di awal gitu. Pertama legalnya dan juga logisnya seperti itu. Berarti dua hal ini harus diketahui ya. Harus diketahui. Fatma gitu. Ya, maksudnya kalau masih ragu-ragu lebih baik bertanya.
gitu kan? Betul, kalau masih ragu bertanya, cari informasi Ya, atau ya. cek, ya itu tadi saya bilang ada situsnya OJK websitenya, jadi kita bisa cek juga, termasuk kita juga ada platform Instagram. Bisa langsung bertanya Bisa ya? mudah lah informasi ini kita dapatkan di media digital ya, termasuk dengan kontak WhatsApp 157 tadi gitu. Oke, nah sahabat budaya ini perbincangan kita semakin menarik. Ibu Fatma, kita jeda sejenak ya, satu menit dulu. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu? Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu. Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa. Udah mau mandi. Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab. Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. La 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 la. Ya. Aduh Kak, mati lampu nih. Nah, tahu rasa kan? Listrik mati. Ya Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi. Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi? Iya Kak, aku lupa. Makanya jangan ngeyel. Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Iya, Anda benar. Yuk kita hemat listrik. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi ya. Ini sangat menarik sekali Bu Fatma ya. Hari ini aku juga dapat banyak informasi yang sangat istimewa. Nah, sahabat budaya, ini sekarang ini lagi maraknya penipuan online yang menyasar sektor keuangan. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, dari Ibu Fatma sendiri, apa sebenarnya mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan kepada masyarakat kita supaya mereka bisa terhindar dari korban-korban penipuan online ini? Ya, kalau penipuan online di sektor keuangan itu memang kan tentunya sangat berisiko ya. Ya. Namun tetap kita harus punya kewaspadaan yang cukup tinggi gitu. Jadi justru boundariesnya itu dari diri kita sendiri nih gitu. Jadi langkah pencegahan itu justru kepada diri kita. Jadi justru diri kita sendiri gitu. Jadi ya kan ada siapa lagi yang menjaga diri ini selain diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin ini penting juga dari kita, mungkin kita juga bisa menyebarkan ke masyarakat, lingkungan sekitar justru kan, sehingga menjadi rantai informasi yang panjang gitu pencegahannya. Mungkin yang pertama kita harus waspada juga terhadap segala bentuk identitas ataupun kartu ya kan, segala macam yang kita punya gitu. Jadi jangan sembarang menyebarkan informasi kita kepada orang lain gitu ya, walaupun orang yang kita kenal dan segala macam gitu kan, tetap itu adalah data privasi kita. Jadi
jangan juga kita membagikan informasi personal gitu seperti PIN, ya kan? PIN, bahkan nomor PIN Nomor sekalipun. PIN, ya betul, nomor PIN. Terus abis itu kan kalau kita punya kartu ATM itu kan di belakangnya ada CCV. Nah itu kan ada kode 3 angka di belakang. Nah itu juga sebaiknya tidak kita berikan. Oke, berarti itu secret ya? Secret, nomor kartu pun masa berlaku, karena itu kan adalah hal-hal yang akan diverifikasi jika kita membutuhkan pembayaran ataupun pencairan online gitu ya kan gitu. Jadi mungkin itu dia kartu yang kita punya disimpan termasuk identitas gitu kan, NIK dan segala macam gitu. Nah, pastikan kalau biasanya kita selfie ada KTP gitu kan, pastikan ada watermarknya gitu kan. Gitu. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu kan biasanya memang diminta. Takutnya kita ada yang jahil ya. Betul gitu. Jadi watermark dipergunakan untuk apalah data yang kita punya ini gitu. Terus pastikan juga kita tidak menggesek kartu kita di sembarang mesin edisi gitu kan. Jadi tanpa kita ketahui, misalkan kita menggesek segala macam lah seperti itu. Kemudian juga misalkan kita mendapat WhatsApp ataupun SMS untuk klik link ini, nah itu perlu kita waspadai juga gitu. Inilah yang tadi saya sebutkan. Justru perlindungan ini dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita yang harus lebih mawas. Gak apa-apa curiga berlebihan kan untuk mitigasi betul untuk mitigasi resikonya gitu. Jadi memang termasuk juga kalau misalkan ada jaringan internet gitu kan, kita sembarang menggunakannya kan, minta dimasukkan nomor apalah, nomor handphone segala macam itu kan mungkin nanti kita dikirimkan berbagai informasi yang one click kita masuk ke situs apa yang kita tidak tahu juga itu peruntukannya untuk apa. Mungkin lebih seperti itu gitu. Kurang lebihnya. Nah, kemudian lalu apa saja jenis-jenis investasi ilegal yang harus kita ketahui bersama, Bu Fatma? Iya, kurang lebih itu ada beberapa hal ya, ada beberapa jenis. Yang pasti kalau ada yang namanya dengan investasi ilegal, seringkali kita mendengarnya dengan investasi bodong, gitu kan. Dimana korbannya ini biasanya dimintakan sejumlah uang untuk menanamkan modal, gitu kan. Nanti adalah petunjuk-petunjuk yang diinfokan untuk meraih keuntungan yang berlebih atau menggiurkan gitu, yang mungkin memang tidak masuk akal gitu kan. Jadi seperti di Sulawesi Selatan sendiri itu ada juga di daerah Bantaeng, Bulukumba, Selayar itu ada namanya MSL app gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi kita diminta untuk menanamkan modal untuk nanti memang mungkin di bulan-bulan awal diberikan keuntungan yang menggiurkan gitu, tapi nanti kita penasaran sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pasti tergiur lah sedangkan menanamkan modalnya yang lebih lagi, terjerat lah gitu dengan penipuan atau kejahatan digital gitu. Oke, jadi di awal tuh maksudnya kita dibawa dengan mimpi ya. Iya gitu. Jadi mungkin ya seperti itulah. Jadi nanti kita ya itu justru kita yang harus menahan diri jika sudah ada penawaran yang seperti itu, ya boundariesnya ada di kita gitu, bukan di orang lain gitu. Terus ada juga yang namanya pinjol ilegal gini. Pinjol ada kita sebut dengan pindar ya kan, sekarang pinjaman daring. Nah seringkali masyarakat kita menggunakan pinjol ilegal ini justru kan pinjol itu sebenarnya ada yang legal, ada yang ilegal gitu. Jadi bukan berarti semuanya ilegal. Jadi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu ada 97 entitas. 97. Sedangkan itu yang berada di bawah pengawasan OJK. Ya, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sedangkan di luar sana beredarnya ya mungkin sangat banyak, lebih dari ini gitu, mencapai ribuan gitu kan. Jadi memang ini di seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin memang perlu ya itu tadi legal dan logis lagi. Kita harus melihat juga kira-kira entitas ini atau pinjol ini terdaftar atau tidak ya diawasi OJK gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga yang terakhir ada namanya judi online. Nah sekarang itu kan sudah marak sekali nih judi online ya, apalagi di
kalangan generasi muda karena dia berkedoknya game online. Jadi mungkin buat orang-orang tertentu ya yang hobi main game ya nggak apa-apa lah dia menaruh mungkin uangnya di situ. Ya itu lagi tadi mungkin pas di awal main dia mendapatkan keuntungan yang besar, tapi ya lama kelamaan tergeruslah uangnya di situ gitu, sehingga memang ini ya tadi boundaries buat kita. Nah biasanya ini pada umumnya ya yang kami temukan di masyarakat, memang orang yang sudah terjerat dengan judi online terjun, nah sumber uangnya itu dipakai dengan pinjol ilegal gitu. Jadi perputaran hutangnya semakin tinggi gitu, semakin banyak gitu kan. Sedangkan kalau pinjol itu kan memang atau kita sebut dengan pindar itu kan memang dalam cukup singkat untuk pembayarannya gitu ya kan, belum lagi ada bunganya. Apalagi kalau kita nggak punya nih peruntukannya gitu, nggak ada uang buat kita bayar lagi untuk melunasi itu, ya makin terjeratlah di lubang perhutangan itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tertarik tadi waktu Bu Fatma bilang ketika misalnya kita di tempat umum gitu ya, ada wifi gratis nih, nah bisa saja mungkin tanpa sadar kita melakukan melakukan apa sih namanya pembayaran atau apa begitu, bisa saja mungkin ini ya kita punya bertransaksi menggunakan IP atau konekan dari wifi tersebut gitu. Oke, nah jadi sahabat budaya harus ingat ya, lebih baik kita menggunakan kuota kita sendiri, lebih safe ya dibandingkan dengan ya mungkin sih awalnya mungkin sekedar balas chatting segala macam, tapi akhirnya kan bisa saja bermuara ke sana. Apalagi kalau diminta kan sudah nomor handphone, kita nggak tahu lah apalah yang diminta untuk biar kita data apa yang diminta untuk biar kita bisa connect atau bisa terhubung gitu dengan jaringan tersebut. Semakin semangat sekali, kita semakin tertarik. Ibu Fatma, mohon izin kita jeda lagi 1 menit dulu ya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran? Aduh, Ibu, mereka dulu yang mulai, Bu. Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Nusantara Siang masih bersama Anda.
sahabat Bude, kita masih bersama di obrolan lifestyle, masih membahas mengenai bijak mengelola keuangan di era digital bersama analisis junior kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selaku narasumber kita Ibu Fatmawati. Ibu, terima kasih masih terus setia bersama Rapat dari Makassar. Ini menarik sekali ya sahabat Bude. Akhirnya hari ini kita juga mendapat banyak sekali pengetahuan baru ya mengenai segala sesuatu ya tentang transaksi keuangan, kemudian juga ada produk-produk keuangan yang memang harus kita ketahui bersama supaya nanti ke depannya seperti tadi Bu Fatma bilang bahwa harus hanya kita yang bisa boundaries diri kita sendiri ya. Oke. Nah, sahabat Bude, Ibu Fatma, kita boleh lanjut lagi. Ini bagaimana peran OJK dalam melindungi masyarakat dari keuangan ilegal ini? Regulasinya bagaimana, Ibu? Ya, jadi OJK sendiri bersama 16 lembaga negara lainnya membentuk namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau yang kita sebut dengan Satgas Pasti, ya kan, yang terdiri dari berbagai kementerian di situ dan juga lembaga negara gitu. Jadi ada Menkominfo, Kemdikbud dan banyak lagi gitu. Nah, satuan tugas ini diberikan amanah berdasarkan Undang-Undang P2SK yang ditugaskan untuk upaya pencegahan gitu. Jadi dari penanganan keuangan ilegal yang saat ini mungkin ya memang sudah marak sekali di masyarakat dan khususnya di sektor keuangan ini gitu. Jadi diantaranya itu kita memerangi pinjol, investasi ilegal gitu ya. Sampai saat ini kerugian masyarakat itu dengan investasi ilegal itu kurang lebih 139 triliun sekian miliar lah gitu. Jadi memang sudah sangat banyak yang tentunya kalau kita melihat dengan uang sebanyak itu tentunya banyak hal-hal bermanfaat lagi lainnya yang bisa kita lakukan. Harusnya membangun rumah sakit, membangun apa gitu mungkin secara secara nilainya nominalnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Memang maksudnya kan biasa nih Bu, tiba-tiba muncul di handphone kita ya, ada gini. Nah itu bisa jadi mungkin yang tanpa kita sadari yang tadi Richard bertanya mengenai ketika kita menggunakan wifi umum, nah tanpa kita sadari kan kita melakukan transaksi nih, nah bisa saja mungkin muncul dari situ. Tanpa kita tanpa kita protek ya, itu karena maksudnya ada juga beberapa teman yang maksudnya mereka tiba-tiba lewat WA, terus tiba-tiba mentransfer sejumlah uang, akhirnya pas begitu udah sadar, waduh, ini sudah kebablasan. Iya, justru hal-hal seperti itu yang harus kita boundaries ya. Jangan sampai kita melakukan itu dan pun kalau misalkan memang sudah kita terjebak dalam hal seperti itu, segera dilaporkan gitu. Berarti jangan diam ya. Jangan diam, langsung kita laporkan. Banyak contohnya di kami bisa dilaporkan di OJK sendiri. Nah, dengan penanganan maraknya investasi ilegal yaitu penanganan OJK, salah satunya OJK di tahun 2025 ini telah meluncurkan IASC ya, atau kita sebut dengan singkatannya itu Indonesia Anti Scam Center. Jadi khusus kejahatan digital gitu kan. Jadi ini ya tadi berangkat dari Satgas Pasti tadi, ini merupakan forum juga sebagai wadah untuk masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian kejahatan digital gitu. Jadi berarti memang kalau misalnya dilaporkan berarti langsung bisa ditelusurin di ini Bu. Betul. Jadi langsung ditindaklanjuti gitu ya Bu. Iya betul. Jadi tentunya dengan kami mendata terus memetakan kira-kira bekerja sama juga dengan pihak terkait gitu. Jadi IASC ini kami juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan industri perbankan, terus penyedia jasa pembayarannya gitu kan, transaksinya, e-commerce dan pihak-pihak terkait lainnya yang masih berhubungan dengan scam atau kejahatan penipuan digital gitu kan. Jadi memang ini bisa ditindaki dengan adanya wadah ini bisa ditindaki secara cepat dan timely gitu kan. Jadi websitenya pun ini bisa langsung kalau bertanya mungkin di mana gimana cara melaporkannya itu di iasc.ojk.id
ojk.go.id gitu. Bisa Langsung diakses. ini ya. Jadi sangat user friendly juga tampilannya. Mungkin kalau Bapak Ibu atau semuanya yang lagi Iya. di rumah atau dimanapun mendengarkan bisa coba isc.ojk.go.id gitu. Ada 2 kolom jadi untuk pelaporannya sendiri Iya. dan juga untuk tracking gitu. Jadi kita tinggal memantau kira-kira Iya. jika kita sudah mensubmit pelaporan kita berdasarkan form yang telah disediakan. Nah, keluar nomornya kita bisa tracking nih kira-kira status pelaporan kita sudah sampai mana, sejauh apa. Jadi ini kita buat memang OJK membuat memang se-update mungkin ya, karena memang sangat meresahkan ya untuk scam ini gitu. Jadi memang dibuat agar kita tetap tenang gitu kan, bukan berarti juga kami tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi memang mungkin sedang diproses, jadi masyarakat yang melaporkan bisa tahu status pelaporannya ini sudah sampai mana, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi sahabat budaya jangan takut untuk melaporkan ya. Betul. Karena OJK tadi Bu Fatma bilang sangat friendly sekali ya. Jadi bisa langsung ditindaki dan kita bisa tahu ini proses pelaporan kita ini sudah sampai seperti di mana ini. Betul. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan penanganan OJK terhadap maraknya investasi ilegal? Kemudian boleh. Ya, mungkin itu tadi ya, kita menyediakan wadahnya. Jadi monggo aja kalau misalkan memang ingin melaporkan itu, kami justru memang butuh pelaporan dari masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat secara luas jika memang mendapatkan atau merasa ada kejahatan digital atau dia melihat lingkungan sekitarnya gitu, ya silakan melaporkan di IASC ini. Itu memang wadah yang dibangun untuk menampung seluruh keresahan-keresahan di masyarakat, bahkan banyak yang menjadi korban juga kan gitu. Jadi dengan cepat ya seperti yang saya infokan tadi, lebih cepat, timely gitu lebih bagus. Iya, supaya cepat langsung ditangani ya. Betul. Oke. Nah, kemudian data informasi apa saja yang bisa kita laporkan di IASC ini? Yang dilaporkan nanti pasti akan ada formnya ya kan. Tentunya kan kita butuh data diri dari pelapor gitu untuk kita menindaklanjuti perkaranya atau apa sih yang menjadi permasalahannya gitu. Jadi memang bisa langsung tadi ke websitenya sekali lagi isc.ojk.go.id gitu kan. Jadi nanti kita bisa melampirkan data diri kita berdasarkan form pengisiannya, contohnya KTP, SIM segala macam, terus bukti kepemilikan rekening bank kan biasanya memang transaksi online ya kan yang menjadi mentransfer sejumlah uang ya begitu, dari misalkan kan saya kena penipuan nih, saya sudah mentransfer sekian gitu, jadi rekeningnya dilaporkan ya kan, memiliki rekening bank. Jadi rekening yang ditransfer uang itu. Betul. Nah, sekaligus bukti kepemilikan rekeningnya gitu. Jadi terus ada juga kolom untuk kronologis penipuannya seperti apa. Jadi kita bisa bercerita menjelaskan lah secara lengkap gitu, kira-kira seperti apa skema penipuannya. Nah, tentunya juga nanti bukti transaksi. Nah, itu semuanya nanti kita isi di situ gitu. Jadi nanti disubmit, nah baru bisa kita tindak lanjuti dari Satgas pastinya sendiri. Oke, nah kemudian misalnya ketika dana ini sudah terlanjur kita transfer gitu ya kepada ya taruhlah mereka yang melakukan kejahatan begitu. Nah, apakah bisa dana itu bisa kembali lagi atau bagaimana? Jumlah dana yang semakin cepat dilaporkan, semakin mungkin besar kemungkinan, karena memang kan uangnya itu kan mungkin belum menyebar gitu. Jadi semakin cepat semakin baik, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait dan pihak yang berwajib. Langsung bisa dikunci begitu ya? Betul gitu. Kalau memang masih ada sisa rekening gitu, ya masih bisa gitu. Tapi kalau misalkan memang terlambat, nah itu juga perlu ada pertimbangan sendiri gitu. Jadi mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan, semakin cepat kita menjadi korban, semakin langsung cepat juga kita melaporkan dan
akan semakin baik juga. Jadi tidak ada korban-korban lainnya gitu. Nah, bank dan penyedia jasa pembayaran terkait itu dapat mengupayakan pengembalian apabila gitu. Jadi ada beberapa hal itu jika memang masih terdapat sisa dana yang berdasarkan hasil verifikasi memang si korban melakukan transfer dana gitu, baik sebagian maupun seluruhnya yang berasal dari rekening akun dari pelapor gitu. Nah, kedua memang jika lebih dari satu korban, dan jumlahnya tidak mencukupi, itu mempertimbangkan waktu penerimaan permohonan pengembalian dana dan ketersediaan sisa dana gitu. Jadi memang harus cepat-cepat dilaporkan dan memang akan disepakati berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan juga si korban. Nah, jika memang tidak ada kesepakatan, nah pengembalian dana itu akan dinaikkan lagi untuk putusan pengadilan. Jadi pengadilan yang akan memutuskan. Ini beberapa case ya, beberapa case untuk hal tersebut gitu. Berarti untuk pengembalian bisa sampai ke pengadilan juga ya? Bisa gitu. Nah, jadi sahabat budaya sudah ditegaskan kembali ke Ibu Fatma bahwa begitu kejadian langsung dilaporkan. Betul. Ya, karena supaya maksudnya OJK juga bisa bergerak cepat dan dana yang yang sudah terlanjur itu ya itu kalau bisa langsung bisa langsung cepat ditindaki sesuai ketentuan dengan berlaku, termasuk dengan pemberhentian aktivitas keuangannya gitu, pemberhentian transaksi supaya tidak ada korban-korban tidak yang ada lain korban lagi. Selanjutnya gitu. Jadi ya itu tadi boundariesnya dari kita lagi nih untuk mencegah rantai penipuan yang lain gitu kan. Jadi semakin cepat kita bertindak, semakin cepat pula gitu kan penanganannya. Jadi sahabat budaya ingat ya, pokoknya kalau ada tadi Bu Fatma di awal juga sudah bilang kalau misalnya janji-janjinya atau tawarannya itu terlalu menggiurkan. Nah, ini juga harus patut bertanya-tanya juga, harus curiga juga ya. Betul. Jadi sekali lagi jangan diam, begitu kejadian langsung dilaporkan supaya langsung bisa ditindaki. Nah, kemudian apa tindakan yang harus dilakukan terhadap pelaku keuangan ilegal ini? Dalam penanganannya OJK dan juga Satgas pasti tentunya akan melakukan upaya koordinatif gitu kan. Jadi memang pasti aktivitasnya akan diberhentikan kalau memang sudah dilaporkan dan juga untuk di Sulawesi Selatan sendiri itu kurang lebih tahun 2024 kita sudah menutup juga beberapa aktivitas keuangan ilegal yang ada. Masih ada yang bandel ya? Ya gitu, dan ada juga yang terjerat gitu ya. Jadi ya ada PT waktunya beli saham, kerugiannya 80M, ada MSL App yang tadi saya infokan 42M, Liberty App 10M dan Smart Wallet gitu, kurang lebih 5M. Nah, ini bisa terbayangkan dengan uang-uang tersebut banyak hal-hal yang bermanfaat lainnya yang bisa kita lakukan dengan nominal tersebut lah gitu. Bisa kita beramal, bangun apa? Betul. Lebih bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan sekitar gitu. Jadi ya itu tadi memang pencegahannya dari diri kita sendiri gitu. Jadi tidak lupa sekali kami dari OJK gitu selalu mengingatkan untuk menjaga gitu diri kita agar tidak terjerumus di hal-hal yang seperti itu gitu ya. Benteng pertahanannya itu ada di diri kita sendiri gitu, dengan ya salah satunya mungkin melihat apakah itu legal atau tidak dan penawarannya logis apa tidak gitu kan. Legal dan logis. Ini dua hal yang tidak boleh harus betul-betul dipahami sahabat budaya. Jadi ketika ada tawaran kira-kira ini logis tidak? Nah, itu dulu. Jangan sampai tergoda, ini bisa bahaya nanti ke depannya. Nah, kemudian masih bisa ditambah ini Om Imam 1 jam lagi. Nah, Ibu Fatma, Pak Be, ini dari perbincangan kita di awal dengan masukan-masukan istimewa yang aku boleh bilang hari ini kita belajar lagi banyak informasi ya, bahwa jangan takut ya, begitu kejadian langsung dilaporkan supaya bisa langsung ditindaki. Nah, dari awal ketegasan-ketegasan Ibu Fatma udah bagi untuk kita. Nah, mungkin ada closing statement supaya masyarakat kita lebih mengerti dan lebih paham
Ya, dengan ya tadi seperti yang di awal saya bilang, dengan berkembangnya ini teknologi, zaman semakin canggih ya kan, ya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya betul-betul ya pasti tergiur gitu kan dengan tawaran-tawaran ini. Apalagi pas maksudnya keuangan lagi sudah betul gitu, ada saja ya kan penawaran yang triggernya yang membuat kita tertarik gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi dengan berkembangnya zaman, akses layanan keuangan terbuka, kita juga semakin adaptif gitu kan. Jadi begitupun layanannya juga semakin memudahkan kita gitu ya kan. Tapi ya balik lagi boundariesnya ada di diri kita sendiri ya kan. Kita harus melihat jangka panjang kira-kira ke depannya seperti apa gitu kan. Nah baik bagi keuangan pribadi maupun orang-orang di sekitar kita gitu. Nah memang aktivitas keuangan ilegal ini seringkali tampak menggiurkan atau menguntungkan gitu. Tapi ya balik lagi dengan mengenali tanda-tanda yang sudah ada tadi yang mungkin sempat mendengarkan apa yang saya infokan, dan juga ya pasti ada konsekuensi gitu kan. Jadi sebaiknya memang kita selalu berhati-hati gitu kan. Pastikan memang tak lupa, ini kita selalu mengingatkan tidak pernah lupa. Pastikan ini terdaftar dan diawasi gitu oleh lembaga terkait, termasuk terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu. Tadi yang kayak pinjol aja ternyata ribuan di masyarakat beredar, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK hanya 97 dari berbagai pinjol yang beredar di masyarakat. Jadi ya hanya pinjol legal aja nih yang kita gunakan gitu. Tidak ada yang salah gitu dengan menggunakan produk layanan keuangan. Yang penting kita memahami kondisi keuangan kita. Karena yang paling tahu seperti apa itu kan kita. Jadi ya balik lagi ada di diri kita sendiri gitu. Jadi wajib dipenuhi dan diyakinilah legal dan logis gitu. Dan kami juga ya itu tadi semakin cepat melaporkan, kita sudah semakin banyak platformnya untuk melaporkan. Ada di isc.ojk.go.id, ada juga melalui WhatsApp gitu 081 157 157 157. Ada juga dengan telepon 021 157. Nomornya ini ya maksudnya biar lebih mudah diingat. Lebih mudah, betul sahabat budaya. Pokoknya ingat 157. Oh, itu OJK. Oke, Ibu Fatmawati Padunggi, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Oke, beliau selaku analis junior kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Terima kasih, informasi sangat berharga untuk kita. Apalagi ini kan tahun 2025 ini kan, tahun kompetisi ya. Jadi tapi kompetisi yang sehat ya. Jadi kalau ada keinginan atau apapun, harus betul-betul ditelusuri ya. Tapi kalau misalnya agak ragu-ragu, buka aja OJK, itu semua udah lengkap di situ Ibu Fatma ya. Semua sudah terdaftar di situ. Jadi hari ini kita belajar tuh, ternyata ada pinjaman online yang legal ya, yang ternyata sudah diawasi oleh OJK sendiri. Oke, Ibu Fatma sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Om Imam terima kasih, sahabat budaya terima kasih. Ya, hari ini kita belajar bijak mengelola keuangan di era digital. Kita pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami. Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku. Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini? Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku. Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya. Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?